Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait pandangan investor pasar modal terhadap kabar rencana mundurnya sejumlah menteri. Kita lihat artikelnya. Investor panik dengan Sri Mulyani mau mundur, rupiah IHSG anjlok. Untuk mengulas isu ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Syafina Nasyar dan sudah hadir juga di studio CNBC Indonesia editor CNBC Indonesia Ferry Sandria. Halo, selamat pagi Mas Ferry, apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Syafinas yang sudah menemani saya pada pagi hari ini terkait dengan isu mundurnya sejumlah menteri, bahkan dikabarkan sampai 15 menteri. Ini dicocok logikan juga membuat IHSG sampai rupiah ini babak belur sepanjang perdagangan pekan kemarin, Mas Ferry. Sebetulnya seberapa besar sih hal ini mempengaruhi psikologis pelaku pasar dengan mendengarnya kabar sejumlah menteri bahkan Sri Mulyani yang akan mundur? Iya, kabar munduran menteri ini memang memberi kepanikan ya bagi investor, khususnya memang ya investor-investor institusi yang besar gitu yang memiliki peran besar nih di ini. Jadi ketika ada perubahan kebijakan, jadi mereka bakal terdampak gitu. Khususnya ini sebenarnya investor-investor asing gitu. Jadi investor asing itu benar-benar melihat nih bagaimana kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi semuanya ya di Indonesia gitu. Jadi dengan adanya isu mundurnya sejumlah menteri itu pasti bakal memberikan sentimen negatif nih bagi pasar keuangan kita. Apalagi yang mundur ini sosok besar nih, Menteri Keuangan yang istilahnya dipuja-puji ya sama investor luar gitu, karena memang kehadiran Sri Mulyani ini memberikan stabilitas ekonomi nih, bisa menjaga fiskal dan lainnya gitu. Jadi memang investor asing itu menyukai sosok Sri Mulyani memimpin menjadi Menteri Keuangan, dan apabila ini yang bersangkutan itu berhenti, pasti bakal terjadi gejolak nih di pasar. Begitu. Iya, berarti bisa dikatakan kan Ibu Sri Mulyani ini investor friendly ya. Investor friendly karena memang dipuja-puji dengan kebijakannya dan juga memberikan perekonomian yang cukup baik gitu. Tetapi kalaupun mengalami betul-betul mundur, kita kan juga sudah mau pemilu, kabinet baru akan segera terbentuk. Memang mode wait and see ini sebenarnya juga sedang dialami oleh investor. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, sebenarnya memang mode wait and see ini udah terjadi ya, investor udah melihat. Tapi dengan adanya isunya muncul sejumlah menteri, jadi kepanikan itu jadinya itu lebih cepat dari yang diharapkan gitu. Sebenarnya memang kalau kita ngomong masalah wait and see, investor udah dari akhir tahun lalu ya mulai menimbang-nimbang terhadap portofolio investasi mereka di Indonesia gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin misalnya di saham-saham blue chip gitu, investor tuh akhir tahun tuh yang top up signifikan, sekarang tuh angkanya emang masih tetap top up tapi nggak yang sebesar sebelumnya. Jadi ada beberapa emang yang menjadi perhatian nih bagi investor asing gitu. Apalagi dengan adanya isu mundurnya Menteri Keuangan, jadinya tuh kepanikannya itu lebih cepat gitu. Terlihat nih dari IHSG yang pekan lalu 3 hari beruntun merah, sama juga dengan rupiah yang menyentuh 15.800. Jadi psikologis investor tuh benar-benar terganggu dengan adanya isu mundurnya sejumlah menteri ini. Tapi apa sih Mas Ferry latar belakang sehingga tercetus gitu mundurnya isu sejumlah menteri mundur, diantaranya Sri Mulyani, kemudian ada Retno Marsudi, bahkan Pak Bas juga dikabarkan mundur. Apakah benar ini memang karena masalah IKN sampai juga ada perang dingin antara Prabowo dengan Sri Mulyani terkait dengan anggaran Kemenhan yang jumbo? Iya, sebenarnya isu mundurnya menteri ini pertama kali dikemukakan oleh Faisal Basri ya. Iya. Beliau juga melakukan wawancara dengan CNBC di sini. Jadi emang ada sedikit permasalahan kabarnya ya, terkait masalah anggaran, terkait masalah IKN. Jadi ada beberapa pihak yang bahkan kabarnya juga keputusan perpolitikan Jokowi juga ikut menjadi alasan sejumlah menteri ikut ingin mundur, kabarnya begitu ya. Tapi memang Sri Mulyani sempat berkonfirmasi kalau beliau ya tetap gitu di kabinet. Begitu juga dengan Jokowi yang bilang kayak mereka tetap rapat, tetap ini. Tapi kan kita tidak tahu ya ke depannya bagaimana. Cuman sampai saat ini ya isu-isu itu masih ya kabar yang beredar saja begitu.
Masih kabar yang beredar ya, karena memang beberapa kali ditemui juga Ibu Sri Mul masih mengatakan saya masih kerja ya kan, masih bisa ditemui walaupun memang bolak-balik ke istana gitu. Tapi kita ingin tahu seberapa penting sih sosok Ibu Sri Mulyani ini di mata para investor gitu. Terlepas dari memang kebijakan-kebijakannya yang dibuat ya. Iya, Sri Mulyani ini menarik ya, karena memang portofolionya yang luar biasa ya, mulai dari sebelumnya pernah jadi menteri, terus jadi pejabat di eksekutif di Bank Dunia, sehingga memang sosok yang predictable, sosok yang teratur, disiplin dan terarah kebijakannya itu memang disukai sama investor gitu. Apalagi pengelolaan kebijakan fiskalnya oke banget Ibu Sri Mulyani. Kita tahu selama pandemi Bu Sri Mulyani berjanji menjaga defisit dan defisit terjaga sehingga bond kita aman gitu. Investor-investor asing buat membeli bond kita rasanya mereka aman gitu, sehingga memang akhirnya iklim pasar keuangan kita dapat terjaga dan pada selanjutnya ya rupiah kita terjaga, begitu juga dengan pasar modal. Iya, berarti bisa dilihat Sri Mulyani itu apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan tuh ya. sejalan ya, nggak pernah berubah-berubah, kepastian itu yang sangat disukai oleh Konsisten investor. gitu ya, Chef ya. Nah, tapi dengan mempertimbangkan posisi Ibu Sri Mulyani yang cukup strategis sebagai bendahara negara, kalau misalkan isu ini ternyata benar, Ibu Sri Mulyani akan mundur di tengah berjalannya Pilpres, bahkan ini kurang lagi 2 minggu lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan Pilpres, ini seberapa besar sih efeknya bagi pasar modal? Iya, efeknya relatif ini ya, mungkin bisa kalau di rupiah bisa dikonten gitu ini ya. Jadi memang walaupun asing tiba-tiba melakukan net sell atas ada isunya pengunduran diri Sri Mulyani, tapi mungkin Bank Indonesia pasti bakal reaktif ya, bakal melakukan intervensi gitu menjaga nilai tukar rupiah. Cuman kalau dari pasar modal sendiri agak sulit buat dipastikan, tapi kemungkinan dengan adanya apabila pengunduran ini benar-benar terjadi gitu, kita bisa expect gitu kalau memang IHSG bakalan merah. Akan merah ya, sebegitu signifikannya dampak beliau. Kalau misalkan betul-betul mundur, kira-kira sosok siapa yang paling cepat dan paling dekat bisa menggantikan posisi bendahara negara? Apakah kita bisa? Iya, sosok yang paling tepat ya tentu sosok yang memiliki visi yang sama ya dengan Bu Sri Mulyani. Sosok yang bisa menjaga fiskal kita tetap aman, teratur, memberikan kepastian bagi para investor asing, para bondholders, pemegang obligasi negara gitu. Memang ada beberapa sosok yang memang memiliki visi serupa gitu. Mungkin salah satunya wakil menteri sendiri gitu, wakil menteri BUMN, wakil menteri keuangan memiliki visi yang serupa saya rasa gitu. Tapi memang ada beberapa sosok lain yang paling penting adalah sosok yang diangkat adalah harus sosok yang pro market gitu ya, yang memiliki kebijakan oke dan bisa dipegang gitu kata-katanya. Gitu. Kebijakan oke seperti apa sih yang diharapkan oleh pelaku pasar? Tapi kita akan bahas usai jeda, Mas Ferry dan juga Syafinas. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog segmen Editor's View masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.